di dokumen 1 itu semuanya mapel atau gimana? Nah, ini kan karena konteksnya PA mapel PAI saja. Mungkin yang sudah masuk pada gini-gini. Di satuan pendidikan sekolah menengah pertama misalnya dan sekolah dasar itu kan mapelnya hanya PAI Bapak Ibu ya. Betul tidak? Ada yang mengajar di SMP misalnya, itu kan Ya, kalau umum nomenklaturnya atau enggak. ya nama pelajarannya itu kan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sedangkan di Tsanawiyah dan Aliyah itu tidak ada PA itu kan. Adanya itu fikih gitu ya. Fikih, akidah, Quran hadis, sejarah Bahasa Arab. Islam, tarikh. Putus-putus, Pak. Mati istriku. Putus, Pak. Oke, baik Hilang Bu. Aduh, suaranya. maaf. Iya ini mati lampu. Saya harus ke wifi dulu. Pakai wifi pribadi data. Berarti kita milih satu mata pelajaran satu dan milih kelas salah satu gitu aja, Pak ya? Nah, iya. Makanya kan tinggal pilih untuk yang sanawiyah atau aliyah kan itu udah dipecat tuh tidak ada mata pelajaran Iya, PAI. hanya ya, Pak. Berarti kan milih Itu ya. salah satu kelas saja dan satu MK saja. Mata pelajaran MK. Ya, mapelnya satu mapelnya Ibu. Itu ya. Boleh akhlak tasawuf boleh gitu. Silakan. Al-Qur'an hadis misalnya. Silakan. Itu terima kasih Ibu Syafa. Yang lain? Saya, Pak, izin Baik, bertanya. silakan Ibu Rohminati. Saya kan kebetulan ngajar di RA. Itu kan ada sih muatannya yang berkaitan dengan PAI, tapi tidak spesifik. Itu bagaimana, Pak? Nah, ya itu. Memang di MA itu, MA Sanawiyah itu kan tidak ada mata pelajaran PAI itu, Bu ya. Yang ada itu mata pelajaran akhlak tasawuf gitu ya, Bu ya. Saya di RA, Pak. RA, Pak. Oh, Maksudnya RA. itu TK, Pak. Oh, RA Belum Raudatul Atfal ya. TK, saya Di juga umum. Iya, 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 iya. Saya pikir di MA tadi kedengarannya tuh. Iya, itu kalau di bisa Bapak Ibu sesuaikan mau PAI-nya, mau RA, itu akhlak tasawufnya, misalnya tinggal pilih saja, tidak perlu mengacu Bapak Ibu mengajar di level atau jenjang apa gitu ya, ya. tidak perlu. Bisa download Bu Siti. Oh ya, Ya, terima bisa Nggak harus kasih. ke download. lembaga. Terima kasih, Baik, Bapak. baik Bu. Ada lagi? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, mungkin saatnya ya saya berikan penawaran karena tugas terstruktur ini melihat Bapak Ibu semua itu jaraknya berjauhan gitu ya, semuanya full daring, full online, tidak seperti kelas reguler yang mungkin ketemu gitu ya. Itu pasti ada keterhambatan jika tugas terstruktur dilakukan secara kelompok, gitu kan? Nah, baiknya makanya gini, baiknya bagaimana Bapak Ibu inginnya memang dibuat kelompok atau ya namanya tugas terstruktur tapi tetap dikerjakan secara mandiri. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Atau Enaknya tetap gimana aja, Pak? Kumpulin gimana? video presentasinya Dibuat aja, Pak. kelompok.
gimana? Pengalaman Membuat semester lalu tetap ada kerja kelompok, Pak. Buat Yang tetap tetap ada ada kerja. yang dikumpulkan ini makalahnya gitu tak Pak? Iya, makalahnya gitu. tetap bikin Silakan kelompok aja. bikin kelompok aja. Iya Pak. Iya. Ini ada yang tanya Pak. Waktu pengerjaannya Pak, saya sering kendala sinyal karena di kampung ini saja suaranya ngak-ngok nggak jelas dari Bumiari. Iya, waktu pengerjaannya tadi ya. Ketika misalnya siapa ini Ibu Miari kebetulan kelompok 1 ya, berarti masuk pada materi konsep dasar kurikulum dan silabus. Itu kan harus dipresentasikan minggu depan gitu ya. Harus dipresentasikan minggu depan. Nah, pengerjaan selama 1 minggu itu, nah pengumpulannya maksimal di WhatsApp grup ya, itu 12 jam ya. Ya 6 sampai 12 jam lah. Ya. Supaya saya upload terlebih dahulu gitu loh, ke malamnya itu sebelum Sabtu pagi kita kuliah, saya upload terlebih dahulu ke Damel. Nanti di Damel kita lakukan diskusi. Karena kita nggak sepenuhnya full sinkronus kan seperti ini gitu Bapak Ibu ya. Iya Pak. Gitu. Begitu Ibu Miari. Jadi tetap kelompok ya. Baik Pak. Terus kelompoknya gimana Pak? Nah kelompoknya nanti itu saya minta bantuannya ya, mohon bantuannya Ibu Bapak PJ ya dan Kosma ya untuk mengatur kelompoknya. Silahkan didiskusikan, dari total semua mahasiswa dibuat menjadi setidaknya 11 berarti ya. 11 Enggak 10, Pak. 10 ya. Nanti ini Kalau 10 berarti 5 Pak. ya 10 berarti nanti ini untuk tugas mandiri ya. Dan dikumpulkan di minggu ke berapa? 13 berarti ini ya. Ini minggu ke-13. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai nyicil ya, karena ini minggu ke-13 ya. Siap. Itu baik. Ada pertanyaan lain? Saya kira sudah sepakat semua. Minggu besok itu udah mulai kelompok 1, Pak. Betul. Besok sudah mulai kelompok 1. Nanti kita tentukan juga sinkronus. Pak, itu yang 13 tadi kan mandiri ya. Yang nomor 11 tadi kan mandiri. Ya. Sedangkan kita kan pertemuannya 14 itu apa? Sudah sama PT UAS sama PTS ya Pak ya. Itu ngumpulkannya itu nggak kebanyakan, 13 tambah PTS UAS kan sudah lebih dari 14 Pak. Loh, enggak, ini minggu ke-13 Bu ya. Berarti kan gini nih. Ini minggu kedua, ya kan? Iya, Ini maksudnya dimulai kan berarti kita kan pertemuannya cuma 14 pertemuan kalau nggak salah. iya 14. Berarti ini maksudnya ini pertemuan ke-13 berarti kan? Yang Iya UTS UAS-nya masuk kemana Pak? Masuk nanti nih, bisa coba dulu Bu. Ini pertemuan kedua, pertemuan 3, terus ini 4, ini 5, ya. Ini 6. Nah, ada pertemuan 7, berarti UTS. Ini pertemuan 8, Oh, iya Pak, ya Pak. 9. Ya betul ya, Pak Ibu, Ya. Ibu ya. Dan seterusnya sampai 13, baru di minggu ke-14 kan UAS ya. Itu kita ngumpulkan bentuk makalah atau presentasi Pak? Makalah saja Bu, makalah Berarti saja. kita upload ke Damel gitu Pak ya? Iya, nanti
saya sediakan form penugasannya ya. Nah, ketentuannya ini Bapak Ibu ya. Gunakan sistematika laporan seperti ini untuk tugas mandiri. Nanti ini saya share. Kemudian tugas terstruktur juga gunakan ketentuan ini penulisannya ya. Seperti itu. Berarti pertemuan pertama yang upload di Damel cuman kelompok 1 atau semuanya, Pak? Cuman kelompok 1 berarti. Berarti yang lain nggak ngumpulkan? Nggak Lah, kosong, ngumpulkan. Pak. Apa? Lah kosong di Damelnya di itu kosong. Enggak gini, nanti yang saya saya akan upload sendiri ya. Itu bukan penugasan Bapak Ibu. Bukan form penugasan tapi forum diskusi. Seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu diskusi dan yang menjadi pemateri adalah kelompok 1. Seperti itu. Jadi di bagian diskusi apa ya per kelompoknya itu tugas strukturnya. Berarti bukan penugasan Pak ya, diskusi Pak ya? Bukan penugasan tapi diskusi gitu ya. Apakah yang lain pakai menanggapi atau enggak Pak? Harus dong Bu ya. Ya Pak. Gitu. Ada lagi? Mungkin apa ya? Kelompok misalnya kelompok 1 itu bagian yang pematerinya, nanti setiap orang nanti menanggapi gitu, bertanya atau gimana di bagian diskusi gitu kan. Betul. Seperti itu. Ada kan ya di Damel tuh. Seperti itu. Nanti saya akan juga buatkan. Begitu. Baik Pak. Ada lagi? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke Pak. Bisa ya? Oke. Izin merangkum Pak. Cukup. Izin Silakan. merangkum Pak. Berarti tugasnya Silakan, ada Pak. 2. Tugasnya ada 2, yang tugas Ya. kelompok dan tugas mandiri. Ya. Tugas mandiri diselesaikan pertemuan ke-13. Tugas Betul. kelompok tiap minggu. Dan itu presentasi dan diskusinya melalui Damel ya Pak, bukan sinkronus. Nah, enggak ya. Ya nanti berarti ada sisa 3 pertemuan lagi untuk sinkronus karena kan maksimal 4 ya. Nah wayahnya lagi. Apa ya bahasanya apa tuh? Nanti Waktunya. Waktunya yang kelompok berapa pas presentasi? nah Pak? iya ya. Jangan mengeluh dan harus lapang dada ya. Yang sinkronus seandainya sinkronus gitu ya. Ya Pak. Kemudian nanti juga saya akan buatkan materi, buatkan PPT saya sendiri dan saya akan upload ya untuk bahan bacaan Bapak gitu ya, Bapak Ibu semua. Itu. Silakan dilanjut Pak rangkumannya, barangkali masih ada. Cukup Pak. Cukup ya, terima kasih Pak Ahmad Rodi. Jadi apa nih? Tema mandiri sama dengan tema masalah Bu, kelompok. yang mandiri itu yang nomor 11. Yang mandiri hanya ini ya. Ini mandiri. Minggu dikumpulkan minggu ke-13. Ini mandiri. Lagi Pak. Silakan Pak Khalid. Jadi tugas kelompoknya itu dikirimkan ke Bapak, nanti Bapak upload gitu di grup. Dikirimkan ke WhatsApp grup aja. Ya, nanti Bapak upload Ya. di diskusinya gitu Pak ya. Iya, di Damel di diskusi gitu. Oke. Gitu ya. Makanya saya minta 12 jam sebelum presentasi gitu ya. Sehari sebelum Berarti ini presentasi jam- gitu Pak. Nah, sehari lah ya. Terima kasih penegasannya Bu.
Sehari berarti ya Soalnya kalau kalau ini jam kan takutnya kan kita kan jamnya beda. Wik sama Wita kan beda Pak, kasihan. Tapi kalau 12 jam itu toleransi banget, Bu. Tengah toleransi hari. banget makanya. Ini makanya Berarti ditegasin terima kasih loh. Berarti setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu. Terima kasih udah dipercepat ya. Izin Pak. Itu. Assalamualaikum. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak, ini sedikit terkait dengan tugas mandiri yang dikumpulkan pada pertemuan yang ke-13. Itu bentuk tugasnya seperti apa Pak? Itu apanya? Bentuk tugasnya seperti apa? Ini tema Analisis apa? hanya ini evaluasi ya CIPP ini ya materi 11. Nah nanti Bapak Abdul Karim bisa melihat acuan Pak, nanti filenya bisa kirim di WA dulu Pak ya. Ketentuannya di sini. Putus suaranya. Nah ini sistematika penulisannya. Oh dikirim di WA dulu ya? Iya. Nanti saya uploadnya belakangan berarti di damelnya ya Bu ya. Itu ya Pak Abdul Karim jelas Bapak? Putus-putus suaranya tadi Pak. Gimana? Tidak jelas tadi Pak. Ya jelas ya. Oke Ibu Haryani silahkan. Hairani silakan Bu, ingin bertanya. Apa kepencet? Kepencet respon Pak. Oke Pak Fathan Baitur Ridwan silakan. Ya terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Ujang Pak. Fathan ini akun anak saya Pak. Oh gitu, iya Pak. Ya, mohon maaf. Mohon maaf juga saya baru gabung Pak karena baru bangun. Untuk tadi tugas apa ya? Tentang presentasi kan ya. Kalau yang saya pahami presentasi itu sinkronus atau ini presentasinya berupa tadi diskusi aja di Damal Pak. Kayaknya kalau di Damal nggak seru Pak. Ya terima kasih Pak. Baik. Saya tidak ingin melanggar regulasi Bapak ya. Juga tidak ingin memberatkan Bapak Ibu. Ya memang yang paling enak, paling mantap itu sebenarnya bukan hanya via Zoom atau via Google Meet seperti ini. Memang ketemu langsung kan kuliah tuh gitu ya. Cuman regulasi membatasi bahwa untuk sinkronus itu kan maksimal 4 ya. Kalau tidak salah. Hanya 4 kali. Sisanya itu asinkronus seperti itu. Nah, kalau saya paksakan, ya misalnya saya paksakan, ya nggak tega dengan Bapak Ibu semua ya. Harusnya misalnya mata kuliah lain, asinkronusnya cuma 4 kali gitu ya. Ini analisis kok sampai 14 kali full gitu ya. Ya Pak, sudah ketentuan tadi Pak. Sesuai ketentuan saja ya, berarti yang kebagian berarti ada tiga kali sinkronus lagi, yang kebagian di kelompok itu berarti sinkronus presentasinya ya, makanya disiapkan, mohon disiapkan itu Pak Ujang. Hatur nuhun Pak. Yang bagian kelompok ke-13 Pak. Lebih seru kayaknya. Kelompok 13 ini tidak ada kelompok 13 Pak Ujang.
Ya. Kelompoknya sampai 10 Pak Ujang. Berarti saya bebas. Iya ya, nanti kita coba lagi nanti Pak Ahmad Ridho tadi ya untuk merangkum ya, membacakan rangkumannya lagi ya. Ya Pak, siap ya. Ini ada Bu Hairani masih mengangkat tangan. Silakan. Om tambah 1. Ya Bu Syafa'ah dulu silakan. Bapak, untuk soal UTS sama UASnya gimana Pak? Soal UTS untuk ya UTS nanti sama Bu. UASnya. Santai saja Bu ya. Masih pertemuan 1 Bu. Nanti saya akan buat juga gitu ya. Enggak, maksudnya kita itu bentuknya pakai soal atau gimana? Biasanya kan ada ketentuan. Insya Allah karena kayak gini ya Bu ya, saya juga masih berpegang pada jargon PJJ bahwa kita kuliah nyaman, kerja aman gitu katanya ya. Yang enjoy aja Pak. Yang enjoy saja. Makanya kalau terlalu banyak project, berarti kan ketika bikin makalah, ketika bikin mini riset di tugas mandiri, apalagi itu kan pas waktu UAS Pak. Kalau iya, bisa itu kan berat Pak. ya. Aja nanti Bu. Makanya saya paling akan ya hanya pertanyaan esai lah gitu mungkin. Ya. Itu Bu Syafa'ah. Siap. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke Bu, siap. Kemudian ada lagi? Cukup? Sebelum ditutup mungkin Pak Ahmad Ridho masih ada tidak ya? Atau sudah keluar nih? Cukup kayaknya Pak. Ahmad Rodi, ya Pak Ahmad Rodi. Silakan Pak, coba untuk dibacakan kembali kesimpulan rangkumannya. Ada Terima kasih Pak. Seingat saya saja karena saya tidak mencatat. Yang pertama gini teman-teman, tugasnya ada 2, tugas mandiri dan tugas kelompok. Tugas mandiri itu diselesaikan pada pertemuan ke-13. Struktur dan cara penulisannya ada di ketentuan. Silakan nanti akan dibagikan Pak dosen. Kemudian yang tugas kelompok nanti masing-masing kita akan dibentuk 10 kelompok. Nah, 10 kelompok ini membuat makalah yang harus diselesaikan sehari sebelum presentasi. Ketika sudah diselesaikan makalahnya sehari sebelumnya, kemudian diupload oleh Pak dosen, nanti mengumpulkannya di WA group ya. Kemudian sama Pak dosen akan dimasukkan ke Damel untuk diskusi online. Jika ada beberapa kelompok yang kebetulan pas jamnya sinkronus, maka presentasinya sinkronus. Namun bagi teman-teman yang alhamdulillah tidak dapat pas jam sinkronus, maka diskusinya melalui diskusi online via Damel. Seingat saya begitu, mohon ditambahkan jika ada yang kurang. Terima kasih Pak dosen. Monggo. Siap Pak Rodi, sudah cukup. Sesuai ya dengan pemahaman Bapak Ibu semua? Sudah lengkap. Cukup lengkap banget. Ada Bu Ajija tuh Pak. Oke, silakan Ibu Azizatun Nisa. Kepencet tadi. Kepencet Pak. Kepencet ya, ada Siti Rohminati, silakan Ibu. Iya, maaf Bapak, tadi itu saya terlambat gabung. Jadi untuk yang tugas mandiri itu saya tadi belum paham sepenuhnya karena saya terlambat. Oke. Baik. Untuk tugas mandiri, Ibu tugasnya adalah ini Bu ya. Bisa dilihat di layar Bu.
share screen saya. Temanya analisis kurikulum PAI dengan teknik evaluasi CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Jadi Ibu menganalisis satu dokumen ya selama 1 semester. Nah, ketentuannya itu bisa Ibu lihat dan Bapak Ibu semua lihat di sini ya, paling terakhir. Gunakan sistematika penulisan atau laporan seperti ini, mulai dari identitas, ini cover berarti ya. Nah, sebut saja cover. Kemudian latar belakang ini A ya, berarti diganti latar belakang ini menjadi A, B sampai seterusnya daftar referensi gitu ya. Nah, untuk kajian teorinya cukup berarti kurikulum PAI dan metode CIPP itu apa gitu ya. Nah, kemudian misalnya ini laporan mini riset atau hasil evaluasi ditulis dengan menggunakan Times New Roman bla bla bla. Nah, ini sesuaikan dengan ketentuan penulisan makalah tugas terstruktur. Mulai dari Times New Roman-nya apa-apanya gitu loh, ya. Untuk tempat penelitian itu sekolahnya itu tidak harus di tempat mengajar kita ya, Pak? Iya, tidak harus Bapak Ibu ya. Barangkali banyak dari Bapak Ibu yang belum mengajar gitu ya misalnya. Cukup ya download saja ya di website, di apa gitu ya. Atau misalnya punya teman yang memang sudah mengajar, ada nggak dokumennya gitu, saya analisis deh gitu misalnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Jelas Bapak Ibu ya, jelas ya? Insya Allah. Baik. Ya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lah untuk menjelang UAS nanti ya. Menjelang pengumpulan di WA Group. Terima kasih Bapak. Itu saja? Cukup? Cukup ya? Ini sudah. Cukup, Pak. Aduh, sudah habis ini. Kering Pak ya. Puasa nih makanya Waktunya boksi Pak. Kita bukber aja, Pak dosen. Cukup kan ya? Baik. Itu saja. Nanti mungkin ada yang berkenan mengirimkan pemahamannya terkait tugas-tugas dan intinya kontrak perkuliahan kali ini di WhatsApp grup gitu ya. Mangga dikirim itu. Kemudian untuk minggu depan berarti sudah masuk pada konsep dasar kurikulum dan depan bukannya libur ya Pak? Oh sudah libur ya? Ya nanti saya ini ya kita sama-sama cari informasi terlebih dahulu. Namun alangkah baiknya disiapkan saja dulu gitu, Ibu, Bapak ya. Barangkali belum libur, berarti kan kuliah tuh. Nah itu sudah bisa dimulai gitu ya. Kalau libur ya Bapak Ibu sudah yang kebagian tema ini berarti sudah membuat kan aman tuh habis hari raya leha-leha ya. Gitu. Itu ya, misalnya asumsi minggu depan sudah baik Pak Khalid, nanti saya akan kirim. Ulangi ya, minggu depan berarti sudah masuk, asumsi minggu depan masih masuk, berarti sudah ada yang presentasi tentang konsep dasar kurikulum dan silabus. Nah, untuk terakhir, untuk apa yang perlu ditulis di dalam makalahnya, silakan mengacu pada ini ya, pertemuan ini. Nah, masuk pada indikator, dilihat pertemuan minggu kedua ya, terkait konsep dasar kurikulum dan silabus, apa saja yang perlu ditulis. Nah ini pertama berarti misalnya hakikat kurikulum dan silabus, jenis kurikulum yang diimplementasikan di madrasah, terakhir fungsi kurikulum sebagai desain dan sebagai aturan atau pengaturan. Begitupun nanti untuk minggu ketiga atau pertemuan ketiga tentang teori kurikulum dalam pengembangan kurikulum PAI. Nah ini yang perlu ditulis di dalam makalah, begitu ya.
masuk pada bagian indikator. Oke, itu saja. Kemudian mohon kepada Ibu dan Bapak PJ atau Pak Kosma, mohon dikoordinir, mohon dibuatkan pembagian kelompoknya dan nama-namanya ya, agar semuanya jelas. Minggu depan langsung kita ada yang presentasi dengan asumsi masih masuk. Itu barangkali. Terima kasih atas perhatiannya semua Bapak Ibu. Kurangnya mohon dimaafkan ya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi mohon dinyalakan dulu kameranya. Buat saja. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kita bingung. Sebentar. Ulangi. 1, 2, 3. Lumayan lah, maksudnya langsung deh. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Saya izin duluan Bapak Ibu, pamit langsung, sudah masuk waktu. Ini saya juga izin. Sama-sama Kang Ujang. Sehat Kang semua. Abdul, Kang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.